Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Dito dan di sebelah sana ada Alex dan temennya namanya Adit. Adit udah pernah main sih dulu, tapi udah lama banget dan Alex ini karena lagi kuliah di luar kota jadi juga jarang datang ke sini. Biasanya kalau kita itu lama nggak ketemu orang terus dan ada kayak perubahan. Mungkin kalau di sini ya kita bicara mengenai skill badminton ya. Itu kalau kita sering ketemu ya kita nggak terasa perbedaannya sama kayak kadang-kadang kita kalau tinggal bersama anak atau mungkin keponakan gitu sehari-hari ketemu mungkin nggak ini ya nggak kelihatan bedanya cuman tahu-tahu kok udah setinggi kita gitu. Tapi kalau kita lama banget nggak ketemu orang terus misalkan kayak ponaan gitu, ketika ketemu kaget loh kok sekarang udah gede. Nah, kalau badminton kadang kita juga gitu ya. Kadang-kadang sih aku nemuin kalau memang mereka jarang berlatih ya skillnya mungkin sama. Tapi kalau mereka sering berlatih, kalau kita ketemu lagi mungkin kaget tuh dulu nggak seberapa bisa main kok sekarang bisa main gitu. Nah kemarin waktu aku chatting sama Alex, dia merasa kalau permainannya Tito lumayan berkembang dari dulu waktu pertama kali ketemu. Jadi selamat buat Tito karena permainannya dianggap berkembang dan aku juga senang sih karena dapat temen yang mainnya itu bisa berkembang. Jadi mereka nggak ini ya nggak stagnan skillnya di situ terus tapi punya kemauan untuk berubah dan selalu ingin jadi lebih baik lagi. Ya aku berharap apa kemajuannya karena sering melihat channelku ya. Ya semoga aja ya. Terima kasih karena sudah menonton dan setidaknya mau menerima tips-tips dan saran-saran yang aku kasih di video-video yang akan datang. Jadi di video ini aku kasih judul lawan mungkin takut menang. Kebetulan ya kita apa ya kadang-kadang ngitung skornya itu juga nggak bener dan aku nggak bisa hitung ulang di sini soalnya ada video yang ada menit-menit tertentu yang ini apa miss atau ternyata sama Valen. Valen itu memang nakal ya. Jadi sama Valen kameranya dihadapin ke lapangan sebelah jadi kita nggak bisa ngitung. Ya, mungkin selisih cuma satu atau zero atau nggak ada selisihnya. Tapi ya aku nggak mau ini ya nggak mau ngitung di sini ngasih skor. Tapi yang aku rasakan kemarin itu waktu main di permainan ini ya, skor kita itu udah terlampau jauh sama lawan. Jadi aku sama Dito itu kalau nggak salah selisih sekitar 12. Terus ternyata bisa mulai naik sampai 10. Dan di saat selisihnya 10 itu kalau nggak salah Adit sama Alek itu udah di skor 27 atau 28 gitu kan. Gamenya kita pakai sistem yang lama ya. Jadi 15 pindah bola tapi kita langsung 30. Jadi seharusnya sih nggak ada jus dua kali. Tapi pada akhirnya ya nanti kalian lihat sendiri aja. Pada akhirnya kita berhasil untuk menyamakan skor jadi jus 29 sama. Nanti siapa yang menang ya? Ya itu nanti kalian lihat aja sampai video ini berakhir ya. Tapi yang mau aku bahas terlepas dari kalau kita salah ngitung skor ya gak apa-apa ya. Tapi yang pasti kalau kita ikut pertandingan terus kan pasti udah ada umpire-nya ya, jadi nggak mungkin salah-salah skor. Tapi yang nggak bisa dibohongi itu adalah perasaan kita.
Mungkin kalian pernah mengalami hal yang serupa ya. Jadi yang ingin aku bahas itu sebenarnya mengenai mentalitas. Ketika kita melihat, wah lawan itu udah jauh sih skornya, udah 28, sedangkan kita cuma 18, sekitar 10 poin gitu ya. Pasti ada perasaan, wah ini udah aku lepas aja nih, nggak mungkin lah menang gitu. Tapi kalau kita mentalnya kuat, kita pasti berusaha untuk lebih baik lah. Mainnya pokoknya berusaha nggak sampai nggak salah gitu. Mainnya lebih hati-hati, jadi nggak banyak melakukan kesalahan sendiri. Dan kesalahan sendiri itu maksudnya kalau mungkin bola gampang itu malah out atau nyangkut atau nggak bisa ngambil. Padahal itu bola gampang. Tapi kalau di luar strategi ya, mungkin kita salah naruh bola terus sama lawan auto di kill terus kita mati. Nah itu berarti kita strateginya salah atau naruh bola itu sembarangan. Tapi aku lihat ini Dito kali ini ya di game ini naruh bolanya cukup strategis. Kadang-kadang itu aku nemuin ada pemain yang sebetulnya udah lumayan nih mainnya, cuman suka ini main apa kayak main-main trick shot terus mati-mati sendiri atau mungkin sebenarnya bisa mudah cuman ngenet aja lurus gitu tapi malah nyoba-nyoba net silang atau setiap kali ngasih ke net silang ditaruh di situ ngasihnya net silang dan itu 10 kali kayak gitu cuman berhasilnya sekali. Nah kalau aku pikir ya kamu udah nggak berhasil sekali itu udah langsung mikir wah ini aku sulit ini kayaknya nggak bisa dengan skill yang sekarang teknik yang sekarang aku nggak bisa jadi nggak aku keluarin lagi lah nggak sampai paling nggak 2 atau 3 kali lagi selama kita main 10 kali tembakan yang sama nyangkut semua yang berhasil cuma satu ya jangan bangga kita terus berpikir oh berarti aku hebat bisa ngasih net silang tipis masuk kayak gitu sebaiknya jangan berpikir seperti itu soalnya kalian juga harus mikir nah berapa kali aku berhasil dan berapa kali aku gagal. Kalau lebih banyak gagalnya ya sebaiknya jangan selalu ngasih yang seperti itu ya. Kadang-kadang aku nemuin ada pemain yang setiap dikasih net shot terus dia itu selalu buangnya ke arah kanan selalu jadi terus habis itu di smash mati. Nah aku pikir kenapa kok nggak belajar ngasih ke arah lain. Nah seperti Dito ini kan lumayan bagus ngasihnya tuh nggak monoton gitu. Masihnya kadang bisa lurus, kadang bisa silang. Nah itu menurutku bagus sih. Nah kembali lagi mengenai mentalitas dan perasaan kita ya. Kalau kita udah mikirnya, wow udah nggak mungkin dilepas aja ini, nggak mungkin aku menang. Kadang-kadang kan kita mainnya itu gamenya awalnya kepingin 30 tapi karena waktu 15 lawannya cuma dapat 5 terus Moro bilang ke lawan aku nggak mau lanjut skornya minta 0-0 jadi mulai lagi reset 0-0 biar ini ya nggak terlalu jauh skornya terus mereka jadi lebih semangat lagi soalnya mainnya jadi kayak oh aku udah dapat angin nih 0-0 berarti kan udah imbang lagi gitu. Nah itu masalah mentalitas sih. Kadang ada yang pemain walaupun skornya beda jauh tetap mereka ngotot. Aku pengen tahu sih batas kemampuanku itu seberapa skor yang seharusnya aku dapat itu seberapa. Ya itu kesepakatan aja ya. Kadang-kadang kita mau balik nol atau mau lanjut skornya terserah partner dan lawan mau atau enggak. Nah sebenarnya kalau dari aku sendiri ya kemarin tuh aku mikir sama lawan kok dikasih ke Dito terus Dito juga banyak matinya gitu. Aku pikir wah ini bakal sulit dan nggak mungkin itu aku menang gitu. Apalagi kalau lawan ngincer ke Dito terus udah gitu
banyak matinya. Atau mungkin terakhir udah nanggung nyemesnya ke arah aku, terus aku udah nggak bisa ngembaliin. Jadi merasa kayak putus harapan gitu, udah nggak ada harapan lagi nih. Tapi kemarin itu karena lawan juga banyak mati-mati sendiri dan kita juga nggak ada kayak ini ya. Mungkin karena udah banyak dapat poin, terus kalau dari aku sih nggak ada strategi khusus ya, cuman ngelihat oh ternyata lawan ini sering rebutan bola, jadi aku lebih sering nempatin ke tempat-tempat yang buat mereka itu diadu gitu. Jadi di tengah-tengahnya lawan. Walaupun depan belakang, aku tetap kasih yang di setengahnya. Jadi mereka bingung mau diambil pemain belakang atau pemain yang depan yang ambil. Atau waktu mereka posisinya kiri kanan, aku kasih di tengah. Atau mungkin pojok-pojok itu mereka juga miss. Jadi kebanyakan mereka atau anak muda kebanyakan jaganya itu cuma di lapangan single kalau main double. Kalau dari aku sih gitu, tapi itu tergantung dari skill ya. Kalau kalian kepinginnya nyasar ke kolomnya double itu terus, soalnya itu dapat poinnya banyak, tapi secara skill kalian nggak sepresisi ya sulit sih. Tapi yang penting usahanya sih. Terus yang terakhir-terakhir ketika aku udah dapat poin satu persatu, terus pindah bola lagi. Nah, mereka udah 29 gitu. Jadi tinggal satu aja. Waduh. Berarti kita kan harus ngotot ya mainnya itu ditambahin ekstra keras biar bisa ngerebut bola lagi. Habis direbut bolanya ternyata kita nambah lagi dan akhirnya pindah lagi. Pindah lagi mereka 29, waduh tinggal kurang satu, kita kalah. Terus kita usaha lebih keras dan lawan juga banyak mati-mati sendiri mungkin karena takut ya. Takut disusul terus mereka mainnya jadi lebih intens tapi karena lebih intens jadi mati-mati sendiri. Nah aku gak ngerti apa mereka ini kurang baik untuk manage mentalitasnya atau mungkin takut takut menang. Aneh ya kok ada orang kok takut menang. Walaupun atlet sih aku amati ada tuh satu pemain single dari Indonesia, aku nggak nyebut nama, yang biasanya udah skornya itu di 18 atau di 20, tapi malah kalah. Nah, siapakah dia? Tapi ada alasan lagi, kemarin aku juga sempat polling sih, terus ada teman-teman yang bilang kalau mungkin problemnya ada di ini terlalu menyepelekan lawan. Jadi kita ngincernya ke yang lemah terus dengan harapan pasti mereka cepat kalah gitu. Padahal ternyata walaupun mereka secara skill lemah, tapi mereka cukup ulet juga. Jadi setiap bola itu mau dilari-lari dan dikembalikan. Nah itu bagus juga sih mentalitas seperti itu ya. Di grupku yang lain juga ada yang namanya Ama kalau kalian pernah nonton. Itu juga dari awalnya dia itu pemain sepak bola. Jadi gerakannya tuh suka jatuh-jatuh kayak nangkep bola gitu karena dia itu kalau nggak salah kiper. Nah, waktu badminton juga dia selalu ngejar pokoknya bola itu selama belum nyentuh lantai itu dia rajin banget, sregep kalau bahasa Jawanya. Jadi ngambil-ngambilnya itu cepat. Walaupun sampai delosor-delosor sampai sering banget raketnya itu keluar lapangan jatuh di lantai. Tapi untungnya nggak pecah ya. Jadi tetap pakai gaya seperti itu. Kalau aku sih ya eman-eman raket ya. Mending raketku gak apa-apa daripada aku menang ya. Tapi ada orang yang mentalitasnya kepingin berusaha terus walaupun dengan segala cara dan segala dana. Mungkin kalau raketnya patah beli lagi. Tapi mainnya nggak dirubah gitu. Ada orang yang kayak gitu. Nah satu lagi
mungkin alasan kayak raketnya jelek ya itu ada lagi ya yang orang kayak gitu. Soalnya kemarin yang di game ini, nah raketnya Adit sama raketnya Alex tabrakan, terus patah loh, langsung patah itu punyanya Adit. Terus ganti raket, ya nggak tahu ya ganti raket itu jadi lebih enak atau enggak. Ya harusnya kalau pemain yang bermutu, pemain yang bagus, mau ganti-ganti raket juga nggak masalah. Mungkin ada beda di kenyamanan ya. Tapi kalau kemarin aku ganti-ganti raket tuh, terus besoknya langsung cedera. Mungkin karena beda frekuensi ya. Jadi setiap raket tuh pasti punya kayak getaran gitu. Getaran itu kan frekuensi ya. Nah, getarannya mungkin lagi clash dengan raket yang merek lain, dengan tipe lain. Lalu merusak ini kayak otot-otot kita. Menurutku ya, itu yang aku rasakan tuh kayak gitu. Aku sih bukan saintis atau ilmuwan, nggak meneliti kayak gitu, tapi itu yang aku rasakan karena setiap kali aku ganti-ganti raket waktu main, kok ya karena raket A dan B ini selalu kayak clash gitu. Jadi tapi kalau A sama C, raketku A sama C aku pakai kok nggak apa-apa tangannya. Tapi kalau aku pakai A terus ganti pakai raket B, terus kok sering kali tanganku sakit atau cedera. Berarti ada sesuatu nih, ada apa-apa ini. Jadi seperti itu ya. Kalau aku pikir mana ada sih orang yang nggak mau menang atau mungkin takut menang. Nah itu kalau takut menang mungkin harus dibawa ke psikolog atau ke psikiater ya. Mungkin dulu pernah menang terus habis menang malah disiksa oleh orang tuanya atau bagaimana. Punya trauma. Ya mungkin aja ada orang yang kayak gitu ya. Pengalaman yang nggak mengenakan dengan menjadi menang atau misalkan yang paling gampang habis menang terus disuruh neraktir satu kelas. Nah, itu mungkin jadi trauma tersendiri jadinya. Lain kali udah aku nggak mau menang deh. Oke, setelah menunggu Dito teleponan cukup lama sih sebenarnya kita istirahat. Sekarang balik kosong-kosong. Enggak ya. Kalau aku lihat di sini sih Alex sama temennya ini terlalu meremehkan lawan sih. Terus banyak kayak ngefur ngembaliinnya itu kayak nanggung-nanggung gitu. Entah itu karena memang nggak bisa tipis atau karena sengaja ya aku nggak tahu ya. Kalau buat aku sendiri sih ketika aku dapat partner yang ngembaliinnya suka nanggung itu aku pasti tetap masih jaga gitu. Asal nggak langsung di depan mata ya. Kalau di depan mata ya udah aku langsung terlindung. Tapi kalau aku misalnya di belakang itu aku masih tetap jaga. Dan itu tadi aku juga lihat di Dito ya waktu aku ngasih net. Terus lawannya langsung ngasih smash lurus, itu Dito udah siap di belakang walaupun agak sulit. Nah kayak gini aku kan memang berusaha untuk nggak lewat dari aku ya, tapi akhirnya Dito nggak bisa ini ngambil. Nah ini yang namanya Valen, nggak kelihatan wajahnya. Ini aku skip aja ya, ini kan latihan biasa. Ini contoh yang nggak bagus ya teman-teman. Kalau ada orang rekam ya siapapun ya, nggak usah temenmu atau orang lain aja. Kalau kamu ya nyanyil ngambil ngambil kameranya dihadapin ke orang lain atau mungkin menghalangi berdiri di depannya atau sengaja ngasih benda itu nggak sopan ya menurutku. Oke, balik lagi ke pembahasan kita ya. Yang aku tadi mau bilang itu mungkin di awal-awal atau mungkin ketika skor kita udah jauh ya. Jadi udah nggak di awal sih. Kalau di awal kan kadang-kadang skornya masih sama ya. Tapi kalau skornya lawan udah jauh tertinggal, terus kita mainnya jadi kayak ogah-ogahan itu sebenarnya mentalitas yang nggak bagus. Terus kalau Ini ternyata pertandingan lawannya antara Alex dan Jerry. improve atau
permainannya tambah lebih baik dan akhirnya mengejar kita. Lalu kita jadi kelabaan, mau nyusul atau mengimbangi lagi itu jadi susah. Saudara-saudara kita lihat servis dari Apalagi kalau ini ya, ada kayak perasaan tadi udah unggul kok sekarang kalah. Terus tambah panik, habis panik mainnya tambah rusak. Soalnya jadi buru-buru kepingin nyerang, pingin cepet dapat poin gitu. Kadang-kadang, aduh aku udah tertinggal ini harus dapat poin ini. Kalau enggak aku kalah. Kan ada ya kok poin-poin kritis gitu. Jadi kayak di angka 27-an gitu. Kalau misalkan main rally itu di angka 18. Mungkin ada yang sebelum perpindahan itu juga kayak poin 9, poin 10. Mungkin itu bisa bikin kita panik. Terus servisnya lawan langsung kita cegat, maksudnya biar dapat poin instan gitu. Ternyata malah nyangkut. Nah itu sering terjadi di kalangan atlet-atlet. Kita juga sering melakukan itu. Kalau pemain yang normal ya, yang di kalangan kita biasanya kan main biasa itu habis di servis terus di lob. Nah ini yang kita jarang temui di atlet-atlet ya. Habis main tuh biasanya habis di servis langsung ngasih di daerah net atau turun lah bolanya. Jadi ngambilnya itu sebelum melewati di garis T itu bapak out atau nggak nyampe tapi tetap harus nurunin bola gitu. Tapi kalau kita biasanya main kan ngelihat dulu ini masuk atau enggak. Kalau masuk baru kita angkat. Selalu diangkat sih dari teman-teman gitu. Jarang banget ada yang langsung ngasih net. Dan ngasih net tuh nggak bisa tipis kalau servisnya dari lawan udah turun di bawah garis pita net ya. Itu nggak bisa kamu ngasih tipis lagi ke net. Pasti bolanya melambung. Dan aku udah pernah bahas sih, kenapa kok anak-anak biasanya ngasih lob itu soalnya partner kita biasanya juga bukan pemain kan, jadi kita harus siap juga. Kalau kita langsung ngasih pengembalian cepet drive gitu ya, servisnya langsung kita drive sama lawannya siap langsung ngasih drive balik ke arah silangannya. Teman kita yang footworknya nggak bagus nanti juga kelabaan akhirnya malah mati sendiri jadi bumerang sih. Bumerangnya bukan balik ke kita tapi balik ke partner kita. Ya sama aja kita kan kehilangan poin gitu. Ini bahuku agak cedera ya jadi nyemes tuh juga nggak bisa tajam, nggak bisa keras. Kalau kita memang udah beberapa kali nggak berhasil ngasih smash, nggak berhasil, ya kita coba ngelop aja. Tapi partner kita juga jangan ini ya. Kalau kita ngelop, partner kita juga harus ikutan ngelop juga sih. Biar kayak reset dulu. Nanti kalau ada bola bagus lagi baru kita serang lagi. Itu yang terakhir aku kecolongan ya karena maksa untuk nurunin bola akhirnya disodok belakang dan Dito nggak ambil. Ya nggak apa-apa sih memang itu kesalahanku cuman aku terlalu jauh sih. Ngasih pengembaliannya yang salah itu arahnya. Ini yang aku bilang kalau lawan tuh defense-nya bagus tapi belum tentu kalau di lob itu mereka bisa langsung nyemes atau enak gitu. Ini Dito kan defense-nya lumayan bagus ya. Tapi kalau di lob bisa mati-mati sendiri kayak gitu. Khususnya kalau ngelobnya itu jatuhnya tegak lurus atau vertikal. Itu sulit sih kalau kita mau mengembalikannya. Kalau nggak tahu tekniknya biasanya ya kayak Dito gitu entah luput. Banyak kok nggak cuma Dito aja, banyak kok pemain yang bergabung di grupku kalau dikasih lob yang tinggi gitu malah mati. Malah kemarin tuh aku lihat bukannya ngelihat bola tapi ngelihat ke belakang, garis di belakang tuh dilihat bolanya ini out atau enggak ya nggak bisa kalau ngelihat bola itu harus cepet terus paling enggak kita udah ngelihat tuh sebelum bolanya itu dekat ya.
udah harus tahu. Jadi di akhir-akhir permainan kita, aku lihat kan Alex sama Dito ini tadi udah berada di atas angin, terus mainnya jadi nyantai kan, kayak ngefur gitu. Oh, udah dikasih pengembalian yang gampang-gampang gitu aja, biar lawan ini punya semangat. Mungkin pikirannya mereka tuh gitu, jadi masih punya semangat juang. Terus jadi lebih menarik lah permainannya. Tapi ketika kita udah mulai ada kayak ini ya, merasa wow ternyata kita bisa nyusul dan ada kesempatan untuk menang nih, bisa ini kalau kita usaha, pokoknya nggak mati-mati sendiri ya, jadi lebih hati-hati mainnya. Terus sama kita mainnya jadi main cepat gitu. Nah, mereka itu jadi kaget soalnya tadi kan mereka ngefur mainnya itu temponya diperlambat. Terus ternyata di akhir-akhir kita percepat dan pada akhirnya kita ini dapat jus ya, jus 2. Nah, 9 bayangkan kita udah saudara-saudara. skornya itu ketinggalan 10 lebih tadinya, terus bisa nyusul dan Pertandingan yang akhirnya sangat bisa ketat. jus. Nah, itu kalau dari pihak kita yang dari Masih bisa from dimainkan zero saudara-saudara. bisa jadi hero, itu merasa Indah bola kayak gimana ini? adrenalin mungkin ya, atau mungkin mentalitas kita itu jadi merasa oh kita pasti bisa menang ini, soalnya tadi Masuk. itu lawannya jauh tapi kita udah bisa nyusul, berarti kita ya ada kayak merasa bangga lah ya, ada perasaan bangga dikit tapi buat lawan. Nah, Iya. tadi kita udah Hujan unggul karena mainan 10, dari sekarang kok sudah disamain skornya. Waduh, nanti kalah ini kita harus bagaimana, panik. Nah, kayak gitu itu yang bikin permainan kita itu rusak. Jadi mau kita menang atau kalah, disusul atau enggak, tetap harus konsentrasi. Anggaplah kalau kita itu udah di atas angin, kurang 1 poin aja menang, kita harus mikir kayak kita itu kalah 2 poin dari mereka, jadi harus benar-benar berjuang gitu untuk dapetin 1 poin, tuh harus benar-benar berjuang. Terus nggak boleh ini, nggak boleh melakukan kesalahan-kesalahan sendiri, dan ngasih bola-bolanya itu ya yang bagus lah, yang maksudnya pengembalian arahnya ya, arahnya itu jangan ke tengah-tengah terus atau nyerang-nyerang orangnya aja, tapi nyerang ke ruang-ruang yang kosong. Kata yang nonton sih di sini Alex sama Adit itu terlalu fur ya. Tapi aku nggak percaya sih kalau misalkan ya kamu itu udah dapat poin 29, berarti kan kurang 1 ya, gamenya kan 30. Terus lawan itu berhasil nyusul. Masa kamu yang dari tadi itu ngover tuh nggak kepingin menang sih? Kan pasti kepingin menang toh. Jadi sewaktu skornya udah mendekati, misalkan lawan itu dari tadinya 19 terus jadi 28, pasti kamu udah nggak kepingin ngefor lagi, soalnya udah mepet, nanti bisa-bisa kalah kalau kamu ngefor terus. Nah, aku aku nggak percaya kalau yang tadi yang nonton tuh bilang kalau Alex sama Adit terlalu ngefur, ya itu aku nggak percaya. Mungkin di awal-awal atau di tengah-tengah mereka melakukan hal kayak gitu ya, tapi dia poin-poin akhir yang sewaktu kita naik terus mau nyusul, nah apa nggak langsung mindsetnya itu dirubah, wah kita itu bisa kalah nih kalau kita tetap ngefur, jadi kita harus main yang beneran. Tapi ternyata main beneran pun ya mereka, ya mungkin main benerannya cuman kurang 5 poin aja ya kalau dikejar, terus kita selisihnya tinggal 5 poin, mereka baru main beneran. Tapi ya aku rasa memang kurang bagus aja sih mainnya, walaupun main beneran pun masih kalah sama kita, padahal kita udah ya mungkin di awal-awal di 4 ya, kalau mereka main beneran dari awal mungkin kita kalah, aku sama Dito mungkin kalah, tapi eh, ya beda 10 poin gini kan kelihatan besar ya, tapi mereka itu kayak terlambat untuk memacu dirinya sendiri supaya bisa menang.
Makanya jangan terlalu meremehkan lawan juga, jangan terlalu sombong sih karena gak apa-apa aku ngefur dulu, nanti kalau tinggal 2 baru kita gas atau kita get no gitu. Ternyata waktu tinggal kurang 2 poin kalian nggak bisa, berarti ya gimana ya, berarti ekspektasi dan kenyataan itu tidak sejalan. Ekspektasinya nanti kita baru ngegas kalau poinnya selisih 2 aja. Ternyata kenyataannya walaupun selisih 1 pun kalian juga nggak bisa ngejar. Atau waktu jus itu juga ini ya, waktu jus mereka itu nggak pernah ini, nggak langsung, kita langsung dapat poin terus game udah. Dan mereka nggak berhasil ngerebut bola lagi, jadi ya udah mati. Kalah. Oke guys, gitu aja sih video kali ini ya. Semoga menghibur. Dan aku ingatkan buat kalian yang sering main-main gitu, aku ingatkan jangan terlambat untuk main beneran, jangan ngefur. Mungkin kalau kita lihat lawannya ini apa ecek-ecek gitu, terus kalian kepingin mainin ya gak apa-apa. Kadang kita itu memang harus belajar kayak gitu ya, cuman ngatur-ngatur bola aja, terus nggak nyemes. Kadang itu aku biasanya nyemes, tapi karena aku ngefor cuman taruh bola aja, malah mati sendiri loh, soalnya udah kebiasaan timingnya kayak gitu, terus kita rubah. Nah itu kalau kalian mau belajar untuk trick shot itu nggak apa-apa. Kadang-kadang walaupun kita udah lebih baik dari lawan yang mainnya, tapi kita perlu sih belajar untuk naruh bola di tempat yang kita nggak biasanya gitu. Bukan bermaksud untuk mempermainkan lawan yang nggak bisa main ya, tapi kita juga perlu untuk belajar naruh di tempat yang tidak biasanya kita taruh di situ gitu. Mungkin bisa nemu kayak pola-pola baru yang lebih baik daripada yang biasa kita mainkan. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya ya. Sampai ketemu, dadah. Gak menang.